selamat datang kembali di channel ini dalam kuliah online pagi ini. Kita akan membahas tentang Imam Malik atau biasa dikenal dengan nama Malik bin Anas. Kita akan belajar tentang biografi beliau dan bagaimana beliau serta kehidupan beliau. Saya ulas sedikit saja karena mungkin di PPT teman-teman yang sudah dibagikan di grup masing-masing sudah dijelaskan secara detail tentang biografi ini, maka saya cukup melengkapi saja, dimulai dari guru-guru. Guru-guru tentu sangat berperan penting ya bagi kehidupan seseorang. Seseorang itu bisa jadi seperti sekarang ini, itu sedikit banyak atau peran guru banyak ada di dalamnya. Jadi bagaimana seorang Imam Malik bisa menjadi seorang Imam Malik yang kita kenal hingga saat ini, itu ada peran guru yang dia belajar pada siapa, terus yang membentuk pola pikirnya, pemikirannya, serta kenapa dia kok bisa mencetuskan berbagai macam hukum dan sebagainya. Nah, itu peran guru itu penting. Guru-guru Imam Malik itu seperti yang ada di slide. Coba lihat di slide ini ya. Di atas ini dilihat, itu dia lebih jelasnya Abdurrahman bin Hurmuz Nafi Maulana dan Maulana Ibnu Shibah Az-Zuhri. Nah, selain Imam Malik, ternyata guru-guru beliau ini juga menghasilkan murid-murid yang juga konsen dalam hukum Islam. Jadi bukan hanya Imam Malik ternyata, jadi ada murid-murid lain yang juga konsen dalam hukum Islam. Siapa dia Imam Malik? Imam Malik yaitu yang lahir di masa Umayyah, yaitu tepatnya di masa Raja Wahid Abdul Malik. Jadi beliau lahir pada masa Umayyah dan wafat pada masa Harun ar-Rasyid atau Abbasiyah. Jadi bisa dibayangkan ya, hidup di dua dinasti. Jadi Imam Malik itu hidup di dua dinasti. Merujuk hukumnya pada hadis. Jadi semua hukum yang dirumuskan oleh Imam Malik itu semuanya merujuk kepada hadis, serta bukunya itu yang paling terkenal adalah Al-Muwatta. Metode dan dasar Imam Malik adalah Al-Quran, Sunnah, tradisi, fatwa, sahabat, dan qiyas. Jadi apa yang melandasi hukum Imam Malik yaitu dia lebih banyak kepada Al-Quran dan Sunnah serta hadis dan fatwa, dan ada beberapa juga yang menggunakan qiyas. Nah, sekarang kita akan langsung beranjak kepada pernak-pernik, atau mungkin akan ada yang bertanya-tanya sisi lain dari Imam Malik. Ada, saya ulas sedikit, ada ya empat poin ya di sini, yaitu Imam Malik itu melahirkan masterpiece atau buku namanya Al-Muwatta. Nah, Al-Muwatta ini kira-kira apa isinya? Nah, itu berisi tentang narasi ilmiah dari Imam Malik terhadap hadis-hadis yang sudah ada sebelumnya. Jadi Imam Malik menganalisis sebuah hadis dan dikumpulkan dalam satu buku yang bernama Al-Muwatta. Kira-kira hubungan apakah ada hubungan antara Imam Malik dengan imam yang lainnya? Nah, itu Imam Malik itu merupakan guru dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi bisa dikatakan Imam Malik guru dari Imam Abu Hanifah. Sebenarnya kalau untuk Imam Abu Hanifah itu tidak bisa dikatakan beliau berguru tatap muka, tapi ada beberapa pemikiran yang dimiliki oleh Imam Malik kemudian diadopsi oleh Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i tentu kita tahu ya, di pembahasan tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid dikatakan di sana bahwa setelah perpindahan Imam Syafi'i dari Baghdad ke Mesir, maka ada beberapa hukum atau hadis yang kemudian Imam Syafi'i pelajari terhadap Imam Malik. Terus di antara para imam hampir terhubung sebagai, ini mungkin sebagai catatan ya, ada di antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah kemarin, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus kemudian nanti Imam Hambal. Nah, itu saling terhubung. Mungkin bisa dikatakan tidak terhubung secara fisik, tapi terhubung dari segi pemikiran. Misalkan ya, Imam Abu Hanifah belajar 2 tahun pada Ja'far As-Shiddiq.
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dihubungkan oleh murid utama yang juga belajar pada Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah itu belajar kepada Ja'far As-Siddiq. Nah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kemudian dihubungkan oleh murid utama yang juga belajar pada Imam Malik. Jadi ada seorang murid yang juga belajar kepada Imam Malik, tapi dia juga belajar kepada Imam Abu Hanifah. Nah, itu terhubung di sana. Nah, otomatis kalau antara murid dan guru kan ada dialog, sehingga pemikiran antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kemudian bertemu lewat si murid tadi ini. Terus Imam Malik guru dari Imam Syafi'i, ya jelas ya, udah banyak bahas di Qaul Qadim dan Qaul Jadid, di mana Imam Syafi'i banyak terpengaruh, ada beberapa yang terpengaruh dari pemikiran Imam Malik, sehingga kemudian lahirlah yang namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Dan Imam Syafi'i murid dari Imam Abu Hanifah, ya emang murid dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Tapi sekali lagi saya tekankan, bukan kemudian face to face secara fisik, soalnya mereka beda masa ya, beda rentang masa hidupnya itu jauh, tapi ada beberapa yang terhubung seperti itu yang dimaksud keterhubungan. Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Hambal, ya. Imam Hambal adalah imam yang paling muda, jadi bisa dikatakan dia berguru dari meresapi dari berbagai macam banyak pemikiran imam-imam sebelumnya. Masalah mursalah, contoh dari hukum masalah mursalah yang ditetapkan oleh si Imam Malik ini, yaitu menyandarkan sesuatu yang belum ada nasnya menurut akal demi kemaslahatan. Misalkan tentang penetapan buku nikah. Nah, saat masa Nabi itu kan nggak ada nih, Nabi misalkan nikah sama Aisyah, dia nggak ada buku nikah gitu pada masa itu. Nah, kemudian pada masa Imam Malik inilah kemudian ditetapkan, oh ayo kita bikin yang namanya buku nikah yang untuk pengesahan gitu. Nah, misalkan dengan konteks kekinian ini nih sekarang, gimana misalkan sholat Jumat di rumah masing-masing. Nah, itu gimana dengan adanya wabah atau COVID-19 ini? Atau misalkan bentar lagi kan mau lebaran, semoga tapi kita tidak berdoa COVID-19 sampai lebaran ya, tapi tidak menutup kemungkinan misalkan nanti tiba-tiba sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Nah, ini gimana metodenya? Nah, ini mungkin seperti itu. Itu dia tentang Imam Malik, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan ikuti terus kuliah ini. Terima kasih sudah hadir, jangan lupa absen di bawah. Terima kasih.